Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu. Ya, terima kasih buat kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya, dan juga terima kasih buat Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang stimulasi kesiapsiagaan bencana. Nah, di sini saya mengambil contoh bencana itu gempa bumi. Nah, sebelum kita memulai stimulasi kegiatan bencana kesiapsiagaan, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya kesiapsiagaan itu. Nah, kesiapsiagaan itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi bencana. Nah, sebelum kita memulai stimulus kesiapsiagaan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya kesiapsiagaan itu. Nah, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berguna. Tujuannya yang pertama itu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana yang terjadi di suatu wilayah. Seperti jika terjadi gempa bumi, jadi kita sudah sadar, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, pada saat terjadi gempa bumi, yang perlu disiapkan yaitu jika terjadi gempa, usahakan jangan panik ya, jangan panik dan segera mencari perlindungan. Kalau ada meja, bisa kita masuk ke dalam kolong meja dan usahakan lindungi kepala. Nah, jika Anda berada di dalam ruangan, usahakan keluar dari ruangan dengan tetap menutup kepala menggunakan tangan atau alat-alat yang bisa digunakan seperti buku atau sesuatu yang bisa melindungi kepala kita. Nah, hafalkan denah dan jalur evakuasi yang ada di rambu-rambu evakuasi untuk menuju ke titik kumpul. Yang dimaksud rambu-rambu atau denah itu seperti tangga darurat yang perlu kita lewati saat terjadi bencana. Jangan kita mengikuti lift atau eskalator kalau ada seperti itu. Kita harus ikut tangga darurat. Nah, jika berada di lantai atas atau lantai 2, lantai 3, tidak memungkinkan untuk turun tangga, usahakan tetap menjaga keseimbangan saat turun tangga agar tidak terjatuh. Nah, untuk lebih lanjut, untuk Ibu dan Bapak bisa memahami seperti apa stimulasi kesiapsiagaan, mari kita melakukan demonstrasi stimulasi kesiapsiagaan. Nah, yang pertama, jika sudah terjadi gempa, kita harus melindungi kepala kita dengan cara, jika ada meja di sekeliling kita, kita harus masuk ke kolong meja. Kita langsung masuk kepada stimulasi kesiapsiagaan. Lindungi kepala di bawah meja dan berlari. Jika tidak ada buku, menggunakan tangan. Masuk ke dalam kolong meja. Kalau sudah, usahakan lari ke jalan evakuasi untuk mencari titik kumpul. Berlari, ayo berlari, ayo. Cari titik kumpul. Nah, jika sudah berada di tempat evakuasi atau tempat titik kumpul, silakan mencari teman-teman kalian dan memeriksa teman-teman kalian masing-masing. Tidak ada yang terluka? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Berarti kalian sudah bisa menjalankan stimulasi kesiapsiagaan dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebelum saya akhiri, mungkin saya akan bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu. Mungkin apa sih manfaat penjelasan saya hari ini yang Bapak terima atau Ibu terima? Mungkin ada yang bersedia? Buat saya, Bu. Silakan, Bu. Manfaat yang stimulasi kesiapsiagaan ini kalau menurut saya itu sangat bermanfaat, Bu. Dengan adanya simulasi seperti ini, kami menjadi tahu yang sebenarnya awalnya tidak tahu, akhirnya menjadi tahu langkah-langkah apa saja jika terjadi gempa bumi. Dengan cara adanya penjelasan tadi, dengan cara menutup kepala, apapun yang ada di sekitar, apakah ada tas atau buku, harus tetap melindungi kepala dan mengikuti jalur evakuasi. Mungkin seperti itu dari saya, Bu. Oke, pendapat yang luar biasa. Mungkin
mungkin dari Pak ada yang ingin disampaikan juga? Tidak ada, Bu. Oke, jadi baik ya, seperti yang diketahui oleh Ibu tadi, yang manfaatnya seperti itu tadi yang saya jelaskan, itu untuk melindungi diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, mungkin seperti itu saja stimulasi kesiapsiagaan kita pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya, kerjasamanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bu.